Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Sains dan Peradaban Islam pada masa pemerintahan atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Cindy Rahmawati, Anti Husnul Khotimah, Nifta Gina Safira, dan Fauzan Zain Mubarak. Nah, tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dari Dasen Zaifullah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang pertama adalah masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, dalam masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkangan zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan perang Riddah atau perang melawan. Selain itu, berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan merakyat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Yang kelima, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Yang keenam, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Yang ketujuh, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifta Gina Safira dengan NIM 2111650. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Setelah kaum muslim bersepakat membayat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga sebagai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, umat Islam berada dalam keadaan yang makmur dan bahagia. Yang kedua, pada masa ini juga dilakukan perluasan Masjid Nabawi serta memperindah bentuk dan coraknya. Yang ketiga, dibentuk angkatan laut yang bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika dari serangan Romawi. Dan yang terakhir adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dakwah Islam semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifta Gina Safira dengan NIM 2111650. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam pada khalifah yang berkuasa. Selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal sebagai mempunyai perilaku terpuji yang patut diketahui oleh umat. Baiklah, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil ahli tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Sekian dari penjelasan saya mengenai Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zain Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 211160051. Ya, saya di sini akan memaparkan materi mengenai sains dan peradaban Islam pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya,
Sebagai khalifah kedua di Khilafah Rashidah, Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq atau Amirul Mukminin pertama cukup banyak melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan pemerintahannya, mulai dari sistem politik, ekonomi, pengembangan ilmu, sampai pada pembinaan hukum. Sosok tokoh Islam yang banyak dikagumi dan dipuji ini telah menjadikan pemikiran besar yang memiliki otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam melalui keputusan-keputusan. Sekian penjelasan dari saya.